Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua siswa-siswi SMP YPM. Hari ini kita akan belajar tentang hukum pewarisan sifat, yaitu pada bab hukum pertama Mendel. Sebelum itu saya ingatkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menjabarkan hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel dengan tepat setelah melakukan kegiatan pengamatan. Dan yang kedua, kalian dapat menganalisis hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel dengan tepat setelah melakukan kegiatan pengamatan. Sekarang, yuk kita bermain terawang warna. Siapkan 2 kertas mika. Yang pertama, warnai dengan warna merah, dan yang kedua, warnai dengan warna putih. Jika kedua kertas mika tersebut digabung, terawang warna akan berubah menjadi warna merah. Apa yang terjadi? Jika warna merah adalah sifat merah dan warna putih adalah sifat putih, dan pembauran dua warna menjadi warna merah. Hal ini terjadi karena sifat merah menutupi sifat warna putih. Sekarang yang kedua. Kertas mika yang pertama warnai dengan warna biru, dan kertas mika yang kedua warnai dengan warna kuning. Jika warna biru membawa sifat biru dan warna kuning membawa sifat kuning, pembauran dua warna tersebut memunculkan sifat baru, yaitu warna hijau. Lalu, apa yang membedakan keduanya? Yuk kita pelajari mengenai hukum Mendel, yaitu tentang pewarisan sifat. Sifat atau ciri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup ada yang dapat diturunkan dan ada pula yang tidak dapat diturunkan. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut dengan hereditas. Tokoh yang sangat berjasa menemukan hukum-hukum genetika adalah Gregor Johann Mendel yang dijuluki sebagai Bapak Genetika. Mendel melakukan percobaan dengan menyilangkan tanaman ercis. Didapatkan hukum Mendel, yaitu hukum pertama Mendel yang dikenal sebagai hukum segregation atau hukum pemisahan berlaku untuk monohibrid. Sedangkan hukum kedua Mendel dikenal dengan hukum perpasangan bebas berlaku untuk dihibrid. Istilah-istilah dalam genetika. Yang pertama, homozigot. Homozigot adalah suatu organisme yang memiliki sepasang alel identik untuk suatu gen atau karakter. Sedangkan homozigot dominan dituliskan dengan huruf P besar dan homozigot resesif dituliskan dengan P kecil. Merupakan tanaman galur murni karena semua gametnya mengandung alel yang sama. Heterozigot adalah suatu organisme yang memiliki dua alel yang berbeda untuk suatu gen atau karakter. Fenotip adalah sifat yang teramati, dan genotip adalah susunan genetiknya. Silangan tanaman ercis untuk sifat monohibrid dominan. Hukum Mendel yang pertama diperoleh dari hasil perkawinan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Mendel melakukan persilangan antara tanaman ercis berbiji bulat dengan ercis berbiji kerut. Hasilnya, semua keturunan atau disebut dengan F1 berupa tanaman ercis berbiji bulat. Persilangan antara F1 menghasilkan F2, yaitu keturunan kedua. Untuk lebih jelasnya, kita lihat persilangan berikut ini ya. Pada percobaan Mendel yang pertama, yaitu dengan menyilangkan tanaman ercis, terdapat parental atau induk. Di sini parental atau induk yang alelnya sama disebut sebagai homozigot dengan genotip B besar
dan fenotipnya berbiji bulat. Disilangkan dengan homozigot resesif, yaitu B kecil dengan fenotip berbiji kerut. Akan terpisah menghasilkan satu jenis gamet, yaitu untuk B besar menghasilkan gamet B besar, dan untuk B kecil akan menghasilkan satu gamet B kecil. Ketika terjadi persilangan, maka filial atau keturunan pertamanya yaitu B besar B kecil dengan fenotip berbiji bulat. Kenapa berbiji kerut tertutupi oleh biji bulat? Karena homozigot resesif tertutupi oleh homozigot dominan, yaitu B besar, sehingga B besar, B kecil berfenotip biji bulat. Kemudian B besar, B kecil melakukan persilangannya sendiri, sehingga disebut sebagai P2 atau parental yang kedua. Ketika B besar B kecil melakukan penyerbukannya sendiri dengan B besar B kecil akan terpisah menjadi dua gamet, yaitu B besar dan B kecil. Untuk betina juga sama, B besar dan B kecil. Nah, inilah yang dimaksud dengan segregasi, yaitu pemisahan saat terjadi pembentukan sel. Sama halnya untuk gamet yang jantan akan menghasilkan filial kedua. Nah, untuk penyatuan gamet dari induk betina bersatu dengan induk gamet jantan lebih memudahkan, maka disajikan tabel seperti ini. Untuk gamet jantan yaitu ditulis B besar, B kecil, dan untuk gamet betina juga sama, B besar dan B kecil, sehingga dari persilangan ini akan menghasilkan B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, dan B kecil, B kecil, sehingga dihasilkan genotip. Ingat ya, genotip. Genotip adalah susunan gamet yang berbeda. Jadi B besar dibandingkan dengan B besar, B kecil, fenotipnya bulat karena B kecil tertutupi sifatnya oleh B besar, sehingga terjadi perbandingan 1:2:1. Sedangkan untuk fenotip adalah sifat yang terlihat, yaitu bulat dan kerut. Perbandingannya adalah 3:1. Dari percobaan Mendel yang pertama, maka Mendel menyimpulkan bahwa faktor terwariskan untuk biji berkerut tidak hilang pada keturunan yang pertama, melainkan hanya tertutupi oleh faktor biji bulat. Kemudian, kesimpulan Mendel yang pertama, biji bulat bersifat dominan dan biji berkerut bersifat resesif. Faktor terwariskan tersebut dinamakan dengan gen. Kemudian, Mendel juga menyilangkan tanaman dengan dua sifat berbeda. Jadi kalau tadi cuma satu sifat yang berbeda, sekarang Mendel menyilangkan dengan dua sifat yang berbeda, yaitu tanaman ercis berbiji bulat dengan warna merah dan ercis berbiji keriput warna putih. Kira-kira keturunan keduanya nanti seperti apa ya? Nah, itu adalah tugas untuk kalian untuk menghitung berapa persentase keturunan kedua untuk tanaman ercis bulat berwarna merah dan persentase untuk keturunan kedua tanaman ercis berwarna putih. Kemudian pertanyaan ketiga, persentase untuk keturunan kedua tanaman ercis berkeriput berwarna merah. Dan yang keempat, persentase untuk keturunan kedua tanaman ercis beriji keriput warna putih. Agar lebih memahami, kalian pelajari dulu ya hukum kedua Mendel. Demikian pembelajaran dari saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.